Di dunia sepak bola, ada nama-nama besar yang dikenang karena trofi. Ada juga yang dikenang karena gol-gol luar biasa. Namun hanya sedikit pemain yang namanya berubah menjadi simbol keajaiban. Dan salah satu nama itu adalah Lionel Messi. Seorang anak kecil dari Rosario, Argentina, yang tubuhnya mungil, yang dulu diragukan banyak orang, yang bahkan sempat dianggap terlalu kecil untuk menjadi pesepak bola profesional. Tetapi dunia akhirnya menyaksikan bahwa ukuran tubuh tidak pernah bisa mengukur besar kecilnya mimpi seseorang. Messi tumbuh menjadi legenda. Ia menaklukkan Eropa bersama FC Barcelona, mengangkat trofi demi trofi, memecahkan rekor demi rekor, dan membuat jutaan orang jatuh cinta pada sepak bola. Bahkan bagi banyak orang, Messi bukan hanya pemain biasa. Ia adalah alasan mengapa mereka mulai menonton sepak bola. Namun waktu terus berjalan, usia terus bertambah, dan dunia mulai menyadari satu kenyataan yang sulit diterima, bahwa suatu hari nanti, era Messi akan berakhir. Suatu hari nanti, stadion tidak lagi melihat nomor 10 berlari membawa bola melewati 5 pemain sekaligus. Suatu hari nanti, sorakan Messi, Messi, Messi mungkin hanya menjadi kenangan. Dan karena itulah, muncul satu pertanyaan besar di benak para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Apakah akan ada penerus Lionel Messi? Banyak pemain muda bermunculan, banyak talenta hebat lahir di berbagai negara. Namun bagi sebagian besar penggemar sepak bola, tidak ada yang benar-benar terasa seperti Messi. Sampai akhirnya, kamera mulai sering menangkap sosok kecil yang berlari di pinggir lapangan. Anak-anak Messi, Thiago, Matteo, dan Ciro. Tiga anak laki-laki yang tumbuh di bawah bayang-bayang nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Sejak kecil, mereka sudah menjadi perhatian dunia. Bukan karena mereka mencari popularitas, bukan karena mereka mencoba menjadi terkenal, tetapi karena dunia penasaran. Apakah salah satu dari mereka akan melanjutkan warisan sang ayah? Thiago Messi, putra pertama Lionel Messi, sering terlihat paling tenang. Ia dikenal kalem seperti ayahnya. Cara berjalan, cara memandang pertandingan, bahkan ekspresinya sering membuat orang berkata, dia benar-benar mirip Lionel. Thiago beberapa kali terlihat bermain di akademi muda, dan setiap videonya langsung menyebar ke seluruh dunia. Bukan karena ia sudah menjadi pemain hebat, tetapi karena publik melihat sesuatu yang familiar. Sementara Matteo Messi berbeda lagi. Matteo dikenal lebih ekspresif, lebih usil, lebih berani menunjukkan emosinya. Bahkan Messi sendiri pernah bercanda bahwa Matteo sering mengejek ketika tim ayahnya kalah. Namun di balik sifat cerianya, Matteo juga mulai menunjukkan bakat sepak bola yang luar biasa. Beberapa video latihan memperlihatkan Matteo memiliki naluri menyerang yang tajam. Ia bermain dengan percaya diri, tidak takut menggiring bola, dan terlihat menikmati permainan dengan penuh semangat. Sedangkan Ciro, yang paling kecil, masih terus tumbuh. Tetapi seperti kakak-kakaknya, nama Messi membuat dunia langsung memperhatikannya sejak kecil. Namun menjadi anak Lionel Messi bukan hanya soal bakat. Ada tekanan besar yang tidak bisa dibayangkan banyak orang. Bayangkan sejak kecil, seluruh dunia terus membandingkanmu dengan ayahmu. Setiap sentuhan bola dinilai, setiap gerakan diperhatikan, setiap kesalahan dibicarakan media sosial. Itu bukan kehidupan yang mudah bagi seorang anak kecil. Karena itulah, Lionel Messi selalu berusaha menjaga anak-anaknya tetap hidup normal. Ia tidak pernah memaksa mereka menjadi pesepak bola. Ia tidak pernah berkata bahwa mereka harus mengikuti jejaknya. Karena ia tahu, cinta sejati terhadap sepak bola tidak bisa dipaksakan. Sepak bola harus datang dari hati. Dan mungkin, inilah yang membuat banyak orang semakin percaya bahwa putra-putra Messi memiliki masa depan besar.
Mereka tumbuh tanpa tekanan langsung dari sang ayah. Mereka bermain karena suka. Mereka menikmati bola seperti anak kecil pada umumnya. Sama seperti Lionel kecil dulu di Rosario. Saat kecil, Messi hanya bermain demi kebahagiaan, bukan demi uang, bukan demi ketenaran, bukan demi Ballon d'Or. Ia bermain karena sepak bola membuatnya hidup. Dan kini, dunia melihat api yang sama di mata anak-anaknya. Setiap kali video mereka bermain muncul di internet, jutaan orang langsung menonton. Komentar-komentar bermunculan. Gerakannya mirip Messi, dribblenya seperti Lionel waktu muda. Anaknya bakal jadi bintang. Tetapi kenyataannya, menjadi penerus Messi jauh lebih sulit daripada sekedar memiliki bakat. Karena Lionel Messi bukan pemain biasa. Ia adalah pemain yang mengubah sejarah sepak bola. Ia memenangkan hampir semuanya. Liga Champions, La Liga, Copa America, dan akhirnya Piala Dunia 2022 bersama Argentina National Football Team. Momen itu menjadi akhir sempurna dari perjalanan seorang legenda. Banyak orang menangis melihat Messi mengangkat trofi Piala Dunia. Karena dunia tahu, sepak bola akhirnya memberikan hadiah terbesar untuk pemain terbaik generasinya. Dan ketika anak-anak Messi turun ke lapangan merayakan kemenangan bersama ayah mereka, momen itu terasa sangat emosional. Dunia melihat bukan hanya seorang juara, tetapi seorang ayah. Seorang pria yang selama bertahun-tahun berjuang membawa negaranya juara, dan akhirnya bisa berbagi momen itu bersama keluarganya. Mungkin saat itulah, anak-anak Messi mulai benar-benar memahami siapa ayah mereka sebenarnya. Bukan hanya ayah yang bermain bola, tetapi seseorang yang dicintai seluruh dunia. Dan dari situlah, mimpi baru mulai muncul di hati para penggemar sepak bola. Bagaimana jika suatu hari nanti, salah satu putra Messi mengenakan jersey Argentina? Bagaimana jika suatu hari nanti, nama Messi kembali tampil di Piala Dunia? Bayangan itu saja sudah membuat banyak orang merinding, karena sepak bola selalu menyukai cerita indah, dan tidak ada cerita yang lebih emosional daripada melihat anak melanjutkan warisan ayahnya. Sejarah sepak bola pernah melihat hal seperti itu, namun cerita keluarga Messi terasa berbeda, karena Lionel Messi sudah berada di level yang hampir mustahil dicapai manusia biasa. Maka ketika putranya mulai bermain bola, dunia langsung berharap keajaiban itu akan lahir kembali. Tetapi Messi sendiri tampaknya tidak ingin membebani anak-anaknya dengan ekspektasi besar. Ia tahu kerasnya dunia sepak bola. Ia tahu betapa kejam media dan penggemar bisa menjadi. Karena itulah, Messi lebih sering terlihat menikmati waktu bersama keluarganya dibanding mendorong anak-anaknya tampil di depan publik. Ia ingin mereka tumbuh perlahan, tanpa tekanan, tanpa rasa takut. Karena bakat besar membutuhkan ketenangan untuk berkembang. Dan mungkin itu adalah pelajaran terbesar yang Messi pelajari selama hidupnya. Bahwa keluarga jauh lebih penting daripada ketenaran. Di balik semua trofi dan penghargaan, Messi tetap seorang ayah biasa. Ia mengantar anak-anaknya, bermain bersama mereka, tertawa bersama keluarga kecilnya. Hal-hal sederhana yang justru membuat banyak orang semakin menghormatinya. Karena di era sepak bola modern yang penuh glamor, Messi tetap terlihat sederhana. Dan nilai itulah yang perlahan diwariskan kepada anak-anaknya. Thiago, Matteo, dan Ciro tumbuh bukan hanya dengan bakat sepak bola, tetapi juga dengan contoh tentang kerendahan hati. Dan jika suatu hari nanti mereka benar-benar menjadi pemain besar, mungkin bukan hanya skill mereka yang akan membuat dunia kagum, tetapi juga sikap mereka. Karena warisan terbesar Lionel Messi mungkin bukan gol-golnya, bukan trofinya, bukan rekornya, melainkan caranya menjadi manusia sederhana di tengah status sebagai legenda dunia. Namun tentu saja, jalan menuju sepak bola profesional tidak mudah. Banyak anak legenda gagal mengikuti jejak ayah mereka. Ada yang kehilangan motivasi, ada yang terlalu tertekan, ada juga yang tidak mampu menghadapi ekspektasi besar publik. Dan hal itu bisa saja terjadi pada siapapun, termasuk putra Messi. Karena sepak bola tidak diwariskan hanya lewat nama keluarga. Bakat harus diasah, mental harus kuat, dan kerja keras tetap menjadi kunci utama.
Messi sendiri mencapai puncak bukan hanya karena bakat. Ia bekerja sangat keras sejak kecil. Ia meninggalkan Argentina di usia muda, berjuang jauh dari keluarga, menghadapi masalah hormon pertumbuhan, dan terus membuktikan dirinya setiap hari. Semua pengorbanan itu membentuk mental baja yang akhirnya membawa Messi menjadi legenda dunia. Dan jika putra-putranya ingin mengikuti jejak sang ayah, mereka juga harus melewati perjuangan mereka sendiri. Namun satu hal yang membuat banyak orang percaya, mereka memiliki guru terbaik di dunia. Bayangkan, tumbuh dengan Lionel Messi sebagai ayah, belajar langsung dari salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah, melihat bagaimana ia berlatih, bagaimana ia menjaga tubuhnya, bagaimana ia menghadapi tekanan. Itu adalah keuntungan luar biasa yang tidak dimiliki pemain lain. Tetapi Messi tampaknya tidak ingin anak-anaknya hanya menjadi anak legenda. Ia ingin mereka memiliki identitas sendiri. Karena pada akhirnya, setiap anak harus menemukan jalannya masing-masing. Dan mungkin, suatu hari nanti, dunia tidak lagi melihat mereka hanya sebagai anak Messi, melainkan sebagai pemain hebat dengan cerita mereka sendiri. Tetapi sampai hari itu tiba, dunia akan terus memperhatikan setiap langkah mereka, setiap gol kecil di akademi muda, setiap dribble sederhana, setiap senyuman di lapangan. Karena nama Messi sudah terlalu melekat dalam hati pecinta sepak bola. Dan ketika era Lionel perlahan mendekati akhir, harapan terhadap generasi berikutnya semakin besar. Mungkin salah satu dari mereka akan menjadi playmaker hebat. Mungkin salah satu dari mereka akan menjadi pencetak gol mematikan. Atau mungkin mereka memilih jalan hidup yang berbeda sepenuhnya. Apapun itu, dunia tetap akan menghormati mereka. Karena mereka adalah bagian dari kisah seorang legenda yang telah mengubah sepak bola selamanya. Namun jauh di dalam hati para penggemar, ada mimpi kecil yang terus hidup. Mimpi untuk sekali lagi melihat nama Messi bersinar di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan jika hari itu benar-benar datang, jika suatu hari stadion kembali bergemuruh menyebut nama Messi, maka itu bukan hanya tentang sepak bola. Itu tentang warisan, tentang mimpi seorang ayah yang diteruskan anaknya. Menurut teman-teman, siapakah yang bakalan mendekati kehebatan ayahnya? Tulis di kolom komentar.